Ta'rifus siyam, definisi puasa. As-siyam fil lughah, siyam puasa secara bahasa, secara etimologi maknanya adalah al-imsak, yaitu menahan diri. Wa yusta'malu fi kulli imsakin. Karena ini makna bahasa sangat luas, umum, maka apapun yang bermakna menahan diri itu merupakan puasa namanya. Jadi kalau kita diam, itu namanya puasa secara bahasa. Ya. Qala Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, salah seorang sahabat Rasul, ya, sekaligus sepupu beliau memaknai puasa secara bahasa adalah somta atau somtun, yaitu diam, ya, tidak melakukan aktivitas. Itu namanya puasa. Wa qala Abu Ubaid, sedangkan Abu Ubaid mengatakan kullu mumsikin an kalamin au ta'amin au sairin fahuwa shaim. Semua yang namanya menahan diri, baik dari bicara, makan atau berjalan, yaitu namanya puasa. Ini sekali lagi makna yang memang umum secara bahasa. Kemudian Al-Khalil mengatakan puasa adalah qiyamun bila amalin. Jadi berdiri tanpa melakukan apapun. Itu namanya puasa. Nah, sedangkan menurut istilah, ya, secara terminologis, yang namanya puasa adalah al-imsaku anil mufattirat. Jadi menahan diri dari semua hal yang membatalkan. Ya, membatalkan puasa. Sejak kapan? Min awalil fajri ila ghurubis syams. Sejak terbitnya fajar, yaitu subuh, sampai terbenam matahari. Biniyatin, dengan niat. Jadi harus pakai niat. Jadi orang kalau tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan sejak subuh sampai maghrib, tapi tanpa didasari niat, itu tidak puasa namanya. Secara bahasa puasa, tapi secara istilahi, ya, secara syar'i, itu bukan puasa. Maka di sini harus landasannya niat. Innamal a'malu bin niyat. Sungguh amal itu semuanya bergantung pada niat. Kemudian Imam Nawawi, ya, ada miski. Jadi Imam Nawawi yang dari Damaskus, ya, dari Suriah. Beliau merupakan salah seorang ulama yang memang sangat memegang paham Imam Syafi'i. Jadi beliau ini adalah Syafi'iyah. Bahkan beliau ini sebetulnya menurut murid-muridnya sudah layak menjadi mujtahid mutlak, membentuk mazhab sendiri. Tapi Imam Nawawi, ya, mengatakan bahwa saya tetap bertaklid kepada Imam Syafi'i. Dan ini diakui keilmuan beliau, ya. Jadi beliau inilah seorang alim yang keilmuannya luar biasa dan oleh para muridnya dikatakan bahwa, ya, Anda itu sudah layak menjadi imam mazhab. Ya. Tapi beliau tidak mau, tetap bertaklid kepada Imam Syafi'i. Nah, beliau mengatakan yang namanya puasa, siyam adalah imsakun makhsusun an syai'in makhsusin fi zamanin makhsusin min syakhsin makhsusin. Yaitu imsakun makhsus an syai', menahan diri khusus dari sesuatu. Jadi menahan diri itu bukan sekedar menahan diri, ya, tapi sifatnya khusus. Artinya dilandasi oleh niat. Jadi an syai'in makhsusin, menahan diri yang khusus dari sesuatu yang dikhususkan. Berarti apa? Menahan diri dari makan, dari minum, dari berhubungan badan, ya, itulah yang disebut syai'un maksus. Jadi menahan diri dari sesuatu. Ya. Yang lain tidak, ya, gitu. Artinya beraktivitas itu tetap dianjurkan ketika berpuasa. Ini yang menahan diri hanya, ya, dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, mungkin masih ingat jenis puasa yang dikategorikan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Beliau membagi puasa itu kan menjadi 3. Jadi saumul umum, saumul khusus, saumu khususil khusus. Jadi puasanya orang awam, jadi puasa yang hanya memenuhi unsur syarat syar'i. Dia tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan dari fajar sampai maghrib. Itu sudah puasa namanya. Secara syar'i sah, ya, secara sah itu. Itu puasa orang-orang awam. Sedangkan saumul khusus, puasanya orang yang khusus adalah tidak hanya itu, tapi memuasakan semua anggota tubuhnya. Tangannya puasa, matanya puasa, telinganya puasa, kakinya puasa, bahkan hatinya puasa. Ini namanya saumul khusus, puasanya orang yang spesial. Ya. Kemudian yang ketiga, kata beliau, saumu khususil khusus, puasanya orang yang sangat-sangat spesial. Jadi VVIP. Ya. Jadi orang yang berpuasa tidak hanya yang pertama tadi, atau sampai tingkat yang kedua, tapi dia berpuasa, ya, sudah tidak lagi memikirkan hal-hal yang sifatnya duniawi.
Ini puasanya kalangan anbiya, para nabi, kalangan aulia, para wali. Ya. Kalau kita kayaknya belum. Kenapa? Kita masih berpikir nanti berbuka pakai apa? Ya. Nanti sahur pakai apa? Itu masih ada dalam pikiran kita. Nah, orang-orang yang saumu khususil khusus adalah orang yang tidak lagi memikirkan semua itu. Semua dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini menurut Imam Ghazali hanya memang kalangan anbiya, mursalin dan al-aulia, para wali. Nah, kita minimal ada pada lapisan kedua lah, ya. Puasanya orang yang khusus. Nah, ini kan juga susah, ya. Shaumul khusus aja udah susah. Kenapa? Nabi mengatakan, ya, ada 5 hal yang membatalkan puasa. Ya. Di sini nanti ada perbedaan pendapat ini. Jadi khamsun yuktirnas shaima. Ada 5 hal yang membatalkan orang yang berpuasa. Yang pertama adalah al-kadzibu, berdusta. Ini susah, ya. Baru satu aja udah susah, gitu. Kemudian yang kedua al-ghibatu, ghibah, membicarakan aib orang lain di saat orang tersebut tidak ada di majelis. Ya, nggak ada di situ dia. Yang ketiga an-namimatu, mengadu domba. Yang keempat adalah an-nazaru bisyahwah, memandang lawan jenis dengan syahwat. Yang kelima adalah al-yaminul kadzib, ya, sumpah palsu. Kalau mengacu kepada pendapatnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasul, beliau mengatakan puasanya batal. Berbohong puasanya batal. Ya, ghibah puasanya batal. Memandang lawan jenis dengan syahwat walaupun istri kita batal. Ya. Sumpah palsu batal. Begitupun pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan sama, beliau ikut kepada pendapatnya Siti Aisyah. Kalau itu dilakukan orang yang berpuasa, berarti puasanya batal, tapi dia nggak boleh makan minum, tetap jaga sampai maghrib. Nanti setelah Syawal wajib mengqadha. Wajib mengqadha. Ya. Alhamdulillah, Imam Syafi'i mentakwil hadis ini dalam pengertian apa? Yang batal bukan puasanya, yang batal adalah pahala puasanya. Pahala puasanya, puasanya sah. Jadi bapak ibu puasa, kemudian ngomongin kejelekan orang lain, puasanya sah. Tapi pahalanya nol. Ya, pahalanya nol. Berbohong, puasa sah secara syar'i. Tapi dalam hal pahala, nol. Kam min shaimin laisa lahu min syiyami ilal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Nah, ini yang dimaksud. Ya. Ya, jadi ya menahan diri ini memang sulit ya, sulit sekali. Baru bahasa lidah saja, dari hal lidah saja sudah sulit. Apalagi mata ya. Kita hidup di tengah kehidupan yang begini rupa, kita datang ke pasar, banyak macam gangguan. Gitu, ya. Hukmu shaumi syahri Ramadan. Hukum puasa di bulan Ramadan. Ajma'atil ummatu ala anna shauma syahri Ramadan fardun wajibun wa ruknun min arkanil islami. Semua umat ya berijtima ya, bersepakat, ajma'at ya, bersepakat bahwa puasa di bulan Ramadan adalah hukumnya wajib. Jadi puasa Ramadan hukumnya wajib. Ini sepakat, nggak ada perbedaan. Mazhab yang manapun mengatakan bahwa puasa Ramadan hukumnya adalah wajib. Nanti baru mungkin pertemuan minggu depan kita lihat ada beberapa perbedaan-perbedaan ya yang terkait dengan puasa Ramadan pada bagian-bagian tertentu. Tapi mengenai hukumnya semua sepakat bahwa puasa Ramadan adalah wajib. Ya. Wadalilu ala fardiyatihi alkitab wa sunnatu wal ijma' wal ma'kul. Dalil atas wajibnya puasa bulan Ramadan bersumber dari Al-Quran. Satu. Yang kedua sunnah. Yang ketiga ijma'. Ijma' para ulama. Kemudian yang keempat adalah al-ma'kul. Secara rasional. Ya. Secara akal. Gitu. Umpamanya tidak bersandar kepada yang 3 tersebut. Tetap saja secara rasio. Ya, orang memang wajib puasa. Dia wajib berpuasa, seorang muslim. Nah, untuk landasan hukum wajibnya puasa berdasarkan Al-Quran, ini kita sudah hafal semua, yaitu Al-Baqarah ayat 183. Ya. Jadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini nggak perlu dijelaskan lagi, ya. Sudah jelas sekali ini. Kemudian dalil sunnah adalah hadis riwayat Abdullah ibnu Umar, di mana Rasul bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pilar. Ya, di antaranya apa? Shaumu Ramadan. Ya, jadi apa? Syahadat, sholat, puasa Ramadan, zakat, dan haji. Nah, ini berarti apa? 5 pilar ini ya merupakan sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang muslim dan muslimah.
Nah, berarti puasa Ramadan adalah wajib. Nah, nanti baru ada ya bagian-bagian yang seorang muslim dan muslimah boleh tidak puasa Ramadan, ya, gitu. Kemudian ijma', ya. Faqala Nawawi radhiyallahu an, Imam Nawawi mengatakan wa kaunu shaumi ramadhana ruknan wa fardhan mujma'un alaihi. Puasa Ramadan itu adalah rukun dan wajib yang sudah disepakati oleh semua ulama. Wa dalailul kitabi wa sunnati wal ijma'i mutazahiratun alaihi. Dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah serta ijma' itu saling mendukung atas wajibnya puasa Ramadan. Ya. Wa ajma'u, dan semua ulama bersepakat ala annahu la yajibu ghairu, bahwa tidak ada puasa selain Ramadan yang diwajibkan. Ya. Jadi dalam syariat Islam itu puasa satu-satunya ya, puasa Ramadan satu-satunya puasa yang diwajibkan. Ada puasa apa? Puasa hari Arafah, itu sunnah. Ya. Atau puasa hari Tarwiyah sebelumnya, itu sunnah. Puasa hari Tasu'a, bulan Muharram, itu sunnah. Puasa hari Asyura, itu sunnah. Ya. Nah, itu semuanya sunnah. Hanya puasa Ramadan yang merupakan puasa yang diwajibkan. Dan ini merupakan syariatun qadimah. Ya. Jadi puasa itu, puasa yang diwajibkan merupakan syariatun qadimah. Syariat yang sudah ada sejak awal. Ini kan ada beberapa amal dalam Islam itu, ibadah Islam itu, ada yang memang sudah sejak dulu ada. Ya. Haji, sejak awal sudah ada. Bukan hanya di zaman Rasul Muhammad SAW, tapi sejak awal ada. Ya. Puasa, yang jelas, kutiba alaikum siyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Umat-umat terdahulu juga berpuasa. Jadi ini merupakan syariatun qadimah. Ya. Satu syariat, ya, ajaran yang memang sudah ada sejak lama. Wa qala Ibnu Hubairah radhiyallahu an, Imam Ibnu Hubairah mengatakan wa ajma'u ala anna siyama syahr Ramadan ya ahadu arkanil islami wa qadun min furudih. Kata Ibnu Hubairah, puasa bulan Ramadan itu adalah salah satu rukun Islam, maka hukumnya wajib. Ya. Wa qala al-Kasani, Imam Al-Kasani mengatakan al ummatu ajma'at ala fardiyati shaumi syahr Ramadan la yajhaduha illa kafirun. Semua umat menyepakati bahwa puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib, tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang yang kafir. Ya. Makanya ketika ada orang tanpa udzur syar'i, dia tidak berpuasa, kalau menurut pemahaman Imam Syafi'i, kalangan Syafi'iyah, ini bisa dua. Ya. Kalau dia mengingkari tentang wajibnya puasa Ramadan, berarti dia kafir. Tapi kalau dia tidak puasa Ramadan karena malas aja, dan dia masih meyakini bahwa itu adalah satu kewajiban, maka dia berdosa besar. Ya, dosa besar. Dan sekarang kita lihat, banyak ini. Orang yang tidak punya udzur syar'i, nggak sakit, nggak haid atau nifas, gitu kan ya. Kemudian tidak dalam keadaan safar, dia nggak puasa. Ya, ini patut dipertanyakan, apakah orang ini mengingkari perintah ibadah puasa Ramadan, atau dia hanya memang males aja. Gitu. Kalau dia mengingkari bahwa itu nggak wajib, ya, itu nggak wajib itu. Ini udah kafir dia, jatuh pada kekufuran. Tapi kalau dia tidak melaksanakannya karena males saja dan meyakini bahwa itu adalah satu kewajiban, maka dia hanya berdosa besar. Tapi jangan main-main itu. Nanti akibatnya besar. Ya. Orang-orang semacam ini, ada dalam satu hadis itu Rasul ditunjukkan ya dari bagian ini, bagian sudut mulutnya, Nabi ditunjukkan orang yang berlumuran darah, gitu ya. Di antara dua rahangnya itu berlumuran darah. Nabi bertanya, ya ini siapa? Ya, karena awalnya Nabi itu mendengar orang melolong gitu ya, menjerit karena siksaan. Nah, ketika ditunjukkan, Nabi bertanya, ini siapa? Ya, Allah mengatakan apa? Ini adalah orang yang tidak melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ya. Padahal tidak ada udzur syar'i yang membolehkan dia tidak berpuasa. Dan memang puasa ini kan istimewa gitu ya, ibadah yang istimewa. Maka Imam Ghazali mengatakan puasa adalah amalun batiniyun ya. La ya'lamuhu illallah. Jadi puasa itu adalah satu amal yang sifatnya rahasia. La ya'lamuhu illallah. Tidak ada yang mengetahui seseorang berpuasa kecuali Allah. Maka apa kata Imam Ghazali? Wala yudkhilul riya. Orang yang berpuasa tidak mungkin dimasuki riya. Enggak mungkin. Bagaimana riya orang puasa? Enggak bisa. Ya. Kalau sholat, ya, sholat itu orang kelihatan sholat. Ya, dan bisa dimasuki penyakit riya. Ya, sholat dengan menunjukkan kekhusyuan, ya,
dia rajin ke masjid. Ya, bisa jadi ada unsur riya. Setan mengganggu di situ. Orang yang zakat juga nggak bisa disembunyikan. Paling tidak mustahik tahu. Ketika menyerahkan zakat, ini zakat saya. Atau amil tahu. Itu pada amil, ini zakat saya. Tolong nanti didistribusikan. Haji apalagi? Ya, tradisi orang kita itu kalau ada orang berangkat haji, yang nganter banyak bener. Jadi nggak mungkin dia itu dirahasiakan. Puasa sangat rahasia. Ya. Apakah kita tahu seseorang berpuasa? Nggak tahu. Ya. Mungkin seorang bapak, maaf, ketika dia berangkat kerja, dari rumah puasa dia sahur bersama keluarga, di luar mungkin dia makan, dia minum, ketika pulang keluarga nggak tahu. Ya. Ketika berbuka ikut berbuka, gitu kan? Nggak tahu. Ya. Makanya apa? Dia merupakan amalun batiniyun la ya'lamu illallah wa la yudkhiluhu riya. Enggak mungkin masuk riya. Ya. Makanya dalam hadis kudusi Allah menyatakan apa? Kullu amal ibni Adam lahu. Semua amal manusia untuknya, illa shauma, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan aku akan membalas apa yang dia lakukan. Ya. Kenapa? Kullu amal ibni Adam yudha'af. Setiap amal manusia dilipat gandakan pahalanya. Al hasanu bi asri amsalihha. Satu kebaikan balasannya 10. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700. Stop sampai di situ. Jadi kita sholat pahalanya berapa? 10 sampai 700. Kita haji pahalanya 10 sampai 700. Kita sedekah 10 sampai 700. Sampai di situ saja. Tapi apa kata Allah? Wa yaqulu ta'ala illa shauma, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan aku akan memberikan pahala semau yang aku inginkan. Oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, beliau mengatakan apa? Thawabun maftuhun la hududalah. Pahala yang terbuka yang tidak ada batasnya. Berarti orang berpuasa pahalanya tak terhingga. Ya, tak terhingga. Kenapa begitu? Kata Allah, yada'u syahwatahu wa tu'amahu li ajli atau min ajli. Dia tinggalkan syahwat dan makannya, minumnya li ajli karena aku. Kita sendirian nggak pernah kita berani untuk makan minum. Ya, kenapa? Karena kita tahu muraqabatullah taala, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh sebab itulah maka pahalanya beda dengan ibadah yang lain. Ya, pahalanya tidak terbatas. Ya, maka rugilah bagi orang yang tidak melakukan ibadah puasa Ramadan karena memang pahalanya luar biasa, termasuk puasa sunnah. Jadi kalau kita puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa-puasa yang lain, berapa pahalanya? Ghairu mahdud, enggak terbatas. Ya. Apalagi puasa Ramadan, ada di bulan suci Ramadan. Karena di bulan ini pun berbeda. Nabi katakan, "Atakum Ramadhanu syahru barakah." Telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan keberkahan. Nabi tidak pernah menyebut bulan yang lain 11 itu sebagai bulan keberkahan. Yaghshakumullahu fi. Kata Nabi, Allah melimpahkan karunia-Nya pada bulan tersebut. Wa hatal khotoya, dan Nabi dan Allah menghapus dosa-dosa. Wa yastajibu du'a, ya, wa yastajibu du'a fi. Dan Allah mengijabah, mengabulkan doa yang dipanjatkan di bulan Ramadan. Ya. Bulan lain nggak ada itu. Kemudian apalagi hebatnya Ramadan? Nabi katakan, yanzurullahu ila tanafusikum fi. Ya. Allah memperhatikan perlombaan kamu di bulan Ramadan. Itu yanzuru ila tuh ngamatin bener. Bukan cuma ngelihat, kalau ro'a tuh ngelihat aja. Ro'a ngelihat begini. Ya. Tapi kalau yanzuru ila itu memperhatikan detailnya. Ya. Titik demi titik. Jadi yanzurullahu ila tanafusikum fi. Allah memperhatikan perlombaan kamu di dalam bulan Ramadan. Ya. Ada yang apa namanya? Ada yang tanya, kamu udah tadarus berapa juz? 5 juz, gitu kan ya. Gak mau kalah, ya. Yang masih di bawah berusaha untuk berusaha gitu. Sedekah berlomba-lomba. Itu Allah senang. Dan yang paling hebat, ya, ketika Nabi mengatakan wayubahi bikum malaikatahu. Allah membangga-banggakan kalian kepada para malaikatnya. Ya. Ini sebetulnya sesuatu yang mungkin kedengaran biasa, tapi sesungguhnya kalau kita dalami luar biasa. Kenapa? Malaikat itu adalah makhluk Allah yang selalu taat, tidak pernah menentang perintah Allah. Tapi ketika kita di bulan Ramadan, ketika kita beribadah di bulan Ramadan, Allah membangga-banggakan kita di hadapan para malaikat. Itu loh, lihat hamba-hambaku, ya. Mereka ini luar biasa. Ya, sejak subuh sampai maghrib mereka tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan. Ya, maka para ulama mengatakan orang yang berpuasa sesungguhnya dia meniru sifat Allah. Allah tidak makan, tidak minum, tidak perlu hubungan badan. Makanya Allah memberikan pahala yang apa? Nilainya sangat luar biasa kepada orang yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Para bapak dan ibu yang saya hormati, kemudian kita lihat alasan yang berkaitan dengan akal, ya. Kenapa kita ini diwajibkan berpuasa, ya, dengan pertimbangan secara rasio,
Ya, ini rasional gitu ya. Artinya masuk akal kita ini suruh puasa. Yang pertama, ya, an-shauma wasilatun ila syukri ni'mah. Puasa itu adalah sarana untuk mensyukuri nikmat. Kenapa? Idhuwa kafan nafsa anil akli wasyurbi wal jima'i. Karena puasa itu menahan seseorang untuk makan dan minum serta berhubungan badan. Padahal itu nikmat yang paling besar. Kata penulis kitab ini, ketika kita berpuasa, kita itu dilarang makan, minum, dan berhubungan badan. Padahal, kata pengarang ini, itu adalah nikmat-nikmat yang paling enak. Makan, gitu kan ya? Kita cari-cari di mana nih yang paling enak, gitu kan ya? Saking membutuhkan apa? Ya keinginan jiwa kita. Ya. Itu kan begitu. Bayangkan, kata pengarang kitab ini, begitulah seandainya ketika itu tidak ada, ya, betapa sengsaranya kita. Maka cukup dengan merasakan dari fajar sampai maghrib, 3 hal tersebut tidak dilakukan, itu menjadi satu alasan untuk bersyukur kepada Allah dengan 3 nikmat tadi. Ya, 3 nikmat tadi. Ya, mungkin bagi orang yang maaf, yang udah tua-tua, hilang satu kan? Yang udah tua hilang satu tuh. Ya, artinya apa? Untuk hubungan suami istri mungkin tidak ada lagi. Tapi makan minum tuh masih, ya, masih ada. Makanya syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita setiap hari diberikan nikmat macam itu. Ternyata selama 1 bulan kita merasakan betapa sengsaranya, dalam tanda petik ya, kita tidak makan, tidak minum, padahal cuma 12 jam lebih dikit. Bagaimana kalau itu hilang sama sekali? Ya, nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa berhubungan badan. Apalah arti hidup ini? Gitu ya. Nah itu apa? Ini menjadi wasilah, menjadi sarana untuk syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nggak begitu nggak syukur-syukur itu. Ya kenapa? Nikmat terus, makan minum terus aja. Mau jimat terus itu, nggak berhenti, nggak ada syukurnya. Tapi ketika di stop, nggak makan, nggak minum, tidak berhubungan badan, baru merasakan bahwa itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang kedua, annahu wasilatun ila taqwa. Puasa itu menjadi sarana untuk pembentukan ketakwaan. Kenapa begitu? Kata pengarang kitab ini, di annahu idan qadat nafsuhu lil imtina'i anil halali tam'an fi mardatillah wa khaufan min alimi iqabihi fa aula an tanqada lil imtina'i anil haram. Maksudnya begini. Puasa itu gitu ya. Itu kan mencegah kita untuk meraih sesuatu yang halal. Kita taati itu. In qadat. Ya. Jadi jiwa kita, diri kita menaati sesuatu yang sebetulnya halal buat kita cuma diharamkan. Istri kita halal, ya kan? Makanan yang kita miliki halal. Minuman yang lebih halal, tapi ketika dari fajar sampai maghrib semua haram. Ternyata kita bisa untuk menahan diri dari yang halal selama 12 jam lebih kita bisa. Maka ketika kita menghadapi sesuatu yang diharamkan Allah harus lebih bisa. Yang dihalalkan saja dilarang kita bisa taat. Masa yang jelas-jelas haram kita nggak bisa untuk menahan diri. Itu dengan puasa begitu. Ya. Kemudian yang ketiga, an-nabi shaumi qahru tab'i wa kasrut syahwati. Puasa itu dia akan memaksakan kita untuk mempunyai karakter yang paling bagus. Ya. Kemudian mengelola syahwat kita gitu. Jadi bukan menghancurkan tapi mengatur gitu. Karena kalau syahwat dihancurkan nggak boleh. Ya. Jadi nafsu itu harus ada sama kita. Kalau nggak ada kita nggak makan-makan. Kenapa kita makan? Karena ada syahwat. Syahwat apa? Syahwat makan, gitu kan ya. Nah ini menahan diri aja gitu ya. Gitu. Jadi puasa itu dia menjadi alat ya untuk membentuk karakter kita. Kenapa begitu? Begini Pak dan Ibu, pesan dari Luqmanul Hakim. Beliau mengatakan begini, idan talaatil ma'idah namatil fikrah. Apabila perutmu itu kenyang, penuh, namatil fikrah, maka pemikiran akan mati. Pemikiran tidur. Orang kalau udah kenyang cenderung nggak tajam pemikirannya. Ya. Wa kharisatil hikmah, hikmah akan kering. Orang yang terus kenyang gitu, dia nggak bijak. Ya. Kemudian apa? Wa qa'adatil a'dhaw anil ibadah. Anggota tubuh itu, badan kita, jadi malas ibadah. Itu nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Jadi apa? Berpuasalah. Dengan berpuasa, maka akan apa? Akan menghidupkan diri kita. Akan menghidupkan diri kita. Ya. Makanya Wahbah mengatakan apa? As-shaumu madrasatun khuluqiyatun kubra. Ya. Puasa merupakan sebuah lembaga pendidikan yang agung. Gitu. Ya. Di mana orang-orang mukmin ya membiasakan diri untuk karakter-karakter yang baik, sifat-sifat yang baik. Jadi melalui puasa itu kita nggak boleh bohong, nggak boleh menyakiti orang. Ya, itu kan semuanya. Maka begini Pak, dalam konsep tasawuf puasa itu ada 3. Satu, dia itu merupakan tahalli. Yang kedua tahalli. Yang ketiga tajalli. Ya. Ini 3 dimensi yang memang dibutuhkan oleh semua manusia. Apa itu tahalli? Dengan berpuasa kita mengosongkan hal-hal yang buruk pada diri kita. Ya.
Kita puasa nih, kita nggak boleh bohong, nggak boleh nyakitin orang. Itu semua kebaikan semua itu. Ya. Jadi kita takhalli, mengosongkan. Kemudian yang kedua tahalli. Apa itu tahalli? Kita menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang baik. Ya, kita mengasihi orang lain dan sebagainya itu ya. Itu. Kemudian yang ketiga tajalli, puasa itu akan membuahkan ketakwaan. Ya, dia akan mewujud dalam bentuk orang-orang yang memang terbarukan. Coba nanti lihat di setelah Ramadan kita ini menjadi pribadi yang biasa, yang kemarin atau yang terbarukan. Ya. Makanya ini nggak boleh dihilangkan nih, tahalli, tajalli. Ya. Sekali lagi takhalli adalah mengosongkan jiwa kita dari hal-hal yang buruk. Nah, itu merusak puasa. Tahalli, kita menghiasi diri kita dengan hal-hal yang baik. Itu perintah yang harus kita laksanakan. Tajalli itu akan menjadi finalnya, menjadi hasil akhir. Apa itu? Tajalli kita menjadi sosok yang betul-betul terbarukan. Gitu ya. Itu dari hikmah puasa yang kita lakukan. Kemudian yang berikutnya, an-nasawma mujibun lirahmati wal 'atfi 'alal masakin. Puasa itu akan mendorong untuk menyayangi dan bersikap lembut kepada orang-orang miskin. Kenapa? Karena kita merasakan laparnya mereka. Sehingga muncul rasa kasih sayang, rasa al-'atf, kelembutan kepada orang-orang miskin. Ya. Kemudian yang kelima yang terakhir, an-nabi shaumi muwafaqat al-fuqara'i bitahammuli ma yatahammaluna ahyanan. Puasa itu akan memberikan empati kepada kita terhadap kehidupan orang miskin. Jadi memunculkan empati. Kenapa? Yatahammalu ma yatahammaluna ahyanan. Kita merasakan apa yang mereka rasakan. Itu kan empati namanya. Ya. Itu orang-orang miskin kalau kita tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib. Mereka bisa jadi tidak makan, tidak minum itu lebih daripada itu. Ya. Dari pagi, mungkin sampai malam, sampai besok pagi. Mereka tidak makan. Ya. Maka dengan begitu, kata penulis kitab ini apa? Kita akan punya rasa empati, ya, punya rasa empati kepada orang-orang yang miskin. Gitu. Nah ini untuk pertemuan awal saja terkait dengan ibadah puasa, ya, sebagai landasan kita untuk meyakini bahwa puasa yang kita laksanakan sebulan penuh ini bukanlah ibadah main-main, bukanlah ibadah yang kosong, tapi dia punya banyak nilai yang seharusnya setelah kita melaksanakan ibadah puasa maka berubahlah pribadi kita menjadi jauh lebih baik. Kalau ternyata kita tidak lebih baik, jangan pertanyakan buat apa puasa. Tapi pertanyakanlah bagaimana cara kita berpuasa. Jangan-jangan ada yang salah ketika kita berpuasa. Ya, ini yang mungkin harus kita camkan betul ya, bahwa sebetulnya puasa Ramadan ini selama 1 bulan penuh dia seharusnya membentuk jiwa-jiwa Muslim yang luar biasa. Ya, yang luar biasa. Jadi kalau nanti kita umpamanya setelah puasa itu sholat jamaah kita makin lemah, ya, kan grafiknya menurun itu, gitu ya. Kepedulian sosial kita juga turun lagi. Itu perlu dipertanyakan, ya, perlu dipertanyakan, ya, seperti itu. Karena begini Pak, kita itu setelah Ramadan masuk ke Syawal. Syawal itu maknanya dalam bahasa Arab adalah peningkatan, grafik naik. Ya, kalau kita di Ramadan ini sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah rajin banget gitu ya, qiyamul lail rajin bener, malam hari ibadah sunnah, sholat sunnah gitu kan. Nah, ini kalau ternyata setelah Ramadan kita jauh menurun, berarti nggak sesuai dengan makna Syawal, karena Syawal maknanya adalah peningkatan, bukan penurunan. Ya, harus ada peningkatan. Saya kira ini saya dibatasi oleh waktu, tadi dibisikkan oleh imam kita, ya, hanya 45 menit maksimal, gitu ya. Nah, insya Allah besok kita bicara masalah hukum ya, hukum yang terkait dengan perbedaan-perbedaan. Ada beberapa yang menarik nanti kita lihat, ya. Di antara para imam ada beberapa hal yang terkait dengan ibadah puasa itu, perbedaan pendapat di antara mereka. Nanti kita kaji satu persatu, insya Allah, ya. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat sebagai nambah wawasan kita semua ya. Tapi saya berharap kita tetap berpatokan pada Imam Syafi'i karena memang mazhab beliau yang kita ikuti, gitu ya. Kalaupun kita tahu mazhab-mazhab yang lain, ini untuk sekedar kita bisa bertoleransi, berbesar hati, gitu ya.